Ketua Sinode Gemim Hein Arina resmi menjadi tahanan polisi. Minibus masuk jurang, 2 ASN Boltim tewas. Pemkab Minut gelar pasar murah untuk tekan inflasi. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program khusus Kompas Sepekan. Edisi hari ini Sabtu 20 April 2025. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik rangkuman dalam sepekan ini akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Iramato, inilah Kompas Sepekan selengkapnya. Saudara, Polda Sulawesi Utara kembali menahan 2 tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Gereja Masehi Injili di Minahasa pada Senin malam. 2 tersangka yang ditahan yakni Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara Steve Keppel dan mantan pejabat Sekprov Asiano Gemikawatu. Setelah menjalani pemeriksaan selama 14 jam, Steve Keppel, Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara dan mantan pejabat Sekprov Gemikawatu resmi ditahan penyidik Senin tengah malam. Steve Keppel dan Gemikawatu ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka pada 7 April 2025. Keduanya digiring petugas ke Rutan Polda untuk menyusul 2 tersangka lainnya, mantan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Jeffrey Korengkeng, dan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sulawesi Utara, Freddy Kaligis, untuk menjalani proses hukum selanjutnya. 1 tersangka lainnya yakni Hein Arina, Ketua Sinode Gemim yang dijadwalkan ikut diperiksa Senin 14 April, belum bisa hadir karena masih menjalankan tugas di luar negeri. Hein Arina sudah dipanggil penyidik sebanyak 2 kali pasca ditetapkan tersangka. Polisi berharap Arina kooperatif dan menghormati proses hukum. Dengan adanya dugaan kasus tindak pidana korupsi pada pemberian dana hibah dari Pemprov Sulut kepada Sinode Gemim tahun anggaran 2020 sampai 2023, Ditreskrimsus Polda Sulut ini telah melakukan serangkaian penyidikan, dan juga sudah menetapkan 5 orang tersangka. Betul. Nah, sampai saat ini, dari 5 tersangka, Ditreskrimsus, melalui Subdit Tipikor, telah melakukan penahanan terhadap 4 tersangka. Betul. Yaitu dari tanggal 10 April tahun 2025, tersangka FK dan tersangka JRK. Kemudian untuk di tanggal 14 April tadi malam itu tersangka AGK dan tersangka SHK ini sudah dilakukan penahanan. Nah, penahanan ini merupakan wujud keseriusan dari Polda Sumatera Utara, Sulawesi Utara untuk membuat terang benderang permasalahan ini dan berdasarkan upaya hukum yang sesuai dengan prosedur dan undang-undang yang berlaku. Dana hibah pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ke Sinode Gemim diberikan selang tahun 2020 hingga 2023 secara berturut-turut dengan total dana mencapai 21,5 miliar rupiah. Sementara berdasarkan perhitungan BPK RI, skandal dana hibah ini telah merugikan negara hampir 9 miliar rupiah. Tim Liputan Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, polisi resmi menahan tersangka kasus dugaan tipikor dana hibah Gereja Masehi Injili di Minahasa, Hein Arina, Kamis sore. Ketua Sinode Gemim ini menyusul 4 tersangka lainnya usai menjalani pemeriksaan penyidik Polda Sulawesi Utara. Pemeriksaan terhadap Hein Arina berlangsung kurang lebih 5 jam di ruang penyidik tipikor Polda Sulut. Usai diperiksa, Ketua Sinode Gemim keluar sudah menggunakan baju orange. Tersangka langsung dibawa ke ruang tahanan yang dikawal oleh anggota Polda Sulawesi Utara. Hein Arina dibawa ke ruang tahanan Mapolda Sulut, menyusul 4 tersangka lainnya atas kasus yang sama. Sementara di tempat terpisah, pejabat Ketua BPMS Sinode Gemim, Yani Render saat dikonfirmasi mengatakan,
Pihaknya mendukung penuh semua proses hukum yang saat ini sedang berlangsung di Polda Sulut. Kami Badan Pekerja Majelis Sinode tidak menghambat sesuai dengan surat pastoral. Kami mendukung proses penegakan hukum yang sementara berlangsung. Kami tidak menghambat status tersangka Pak Ketua. Tapi ketika kami hadir di bandara itu, hal yang kedua adalah memberikan dukungan moral kepada. Karena secara psikis dia sudah terhakimi. Padahal baru dalam status tersangka. Dia sudah dihakimi oleh media massa. Jadi Ketua sangat membutuhkan dukungan moral. Dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Sinode Gemim ini, Polda Sulawesi Utara telah menahan 5 orang tersangka. Dugaan korupsi dana hibah pemerintah provinsi dari tahun 2020 hingga 2023 ke Sinode Gemim, negara dirugikan hampir mencapai 9 miliar rupiah. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Sulawesi Utara, Franciscus Andi Silangen, diperiksa penyidik Polda Sulawesi Utara selama 10 jam. Ketua Dewan diperiksa terkait dugaan kasus dana hibah Pemprov Sulut ke Sinode Gemim. Ketua DPRD Sulawesi Utara Franciscus Andi Silangen diperiksa Subdit Tindak Pidana Korupsi di Treskrimsus Polda Sulut sebagai saksi selama 10 jam di ruang penyidik. Pemeriksaan terkait dengan dugaan kasus tindak pidana korupsi dana hibah Pemprov Sulut ke Sinode Gemim tahun 2020 hingga tahun 2023. Pada media, Silangen menyampaikan dirinya dicerca dengan puluhan pertanyaan terkait dana hibah Pemprov Sulut ke Sinode Gemim. Silangen mengatakan bahwa dana hibah ini masuk dalam kerangka APBD karena hal tersebut mempunyai beberapa komponen, yaitu pendapatan, pembelian, dan belanja. Rangka meminta keterangan penyidikan kasus dana hibah Gemim tahun 2020 sampai 2023. Nah, kapasitas saya sebagai pimpinan Dewan 2021, 2022, 2023. Karena kita kan 2020 bulan Oktober tanggal 28 dilantik. Artinya dana hibah yang masuk APBD tahun 2020 itu dibahas 2019. 2021 dibahas 2020. Jadi kita 2021 untuk 2022-2023 ya. Jadi keterangan saya sudah sampaikan kepada penyidik sangat detail. Menilai 10 jam tadi loh. Ya. Jam 10. Nanti selanjutnya Ngoni boleh tanya Pak penyidik apa aja itu ya. Diketahui sebelumnya Polda Sulut telah menetapkan 5 tersangka terkait dengan kasus dugaan korupsi dana hibah Gemim tahun 2020 hingga tahun 2023 dengan kerugian negara hampir 9 miliar rupiah. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, sebelumnya puluhan warga dan pendeta Gereja Masehi Injili di Minahasa atau Gemim mendatangi Mapolda Sulawesi Utara Kamis siang untuk memberikan dukungan terhadap Ketua Sinode Gemim Hein Arina yang memenuhi panggilan Polda pasca ditetapkan sebagai tersangka. Para pendeta Gereja Masehi Injili di Minahasa atau Gemim dan sebagian warga ini mendatangi Polda Sulut bermaksud memberikan dukungan terhadap Ketua Sinode Gemim Hein Arina tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Pemprov Sulut ke Sinode Gemim tahun 2020-2023 sekaligus mengantar Hein Arina untuk diperiksa sebagai tersangka di Subdit Tipikor di Treskrimsus Polda Sulut. Mereka menyuarakan aksi dukungan terhadap Hein Arina di depan Mapolda Sulut. Sebagian warga dan pendeta juga melakukan doa bersama terhadap pendeta Hein Arina serta proses hukum yang sementara berlangsung. Kami merasa bahwa salah satu kader terbaik Gemim yaitu pendeta Dr. Hein Arina PhD yang sementara ini sudah ditersangkakan sebagai tersangka pengguna dana hibah yang tentunya dalam hal ini kami yakin dan percaya dan kami menghimbau bahwa asas praduga tak bersalah itu ada. Dan tentunya dalam hal ini kami datang di tempat ini untuk memberikan dukungan dan support kepada para pendeta dan semua
aset gereja Masih Injili Minahasa yang bergerak di bawah slogan menjaga melindungi semua pelsus yang ada di gereja Masih Injili Minahasa. Aksi dari warga dan pendeta Gemim ini pun dikawal ketat aparat kepolisian Polda Sulut, di mana yang diizinkan masuk ke Polda Sulut hanya tersangka Hein Arina dan tim kuasa hukum. Ya, jadi untuk hari ini yang dipersilakan masuk diizinkan masuk hanya pendeta Arina dan pengacaranya. Selain itu orang umum tidak bisa masuk. Diketahui tersangka Hein Arina tiba sekitar pukul 11.00 WITA dan langsung diarahkan ke ruang penyidik Tipikor Polda Sulut. Hein Arina menjadi salah satu tersangka kasus dana hibah Pemprov Sulut ke Sinode Gemim. Aldi Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Minibus masuk jurang, 2 ASN Boltim tewas. Anda kembali bersama kami di Kompas Sepekan. Saudara, keluarga Stanley Humena, warga Kabupaten Minahasa Utara yang tewas akibat kekerasan kelompok kriminal bersenjata di Yahukimo mengikuti prosesi pemakaman jenazah secara video streaming di Rumah Duka Desa Kongkoan Baru, Kabupaten Minahasa Utara, Senin pagi. Suasana berkabung terlihat di rumah duka almarhum Stanley Humena yang berlokasi di Desa Kawangkoan Baru, Kecamatan Kelawat, Minahasa Utara. Pantauan Kompas TV, para pelayat duka tampak mendatangi rumah duka sejak Senin pagi untuk mengikuti ibadah pemakaman secara live streaming dengan perwakilan keluarga di Yahukimo. Selain warga desa setempat, di rumah duka terlihat perwakilan pemerintah Provinsi Sulut, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, dan Kodim 1310 Bitung yang datang menyampaikan rasa bela sungkawa bagi pihak keluarga. Sampai pagi hari ini informasi sesuai data yang disampaikan dari pemerintah yang ada di Papua bahwa terdata untuk korban KKB itu Minahasa Utara ada 3, yaitu Stanley Humena, baru Ferry Boma dan Charles Dian Sabar. Dan sampai saat ini yang sudah ditemukan itu yaitu Stanley Humena. Sementara 2 orang itu belum ditemukan, yaitu Ferry Boma dan Charles Dian Safar. Sebagai pemerintah Minahasa Utara, kami tetap berusaha kerjasama dengan aparat TNI Polri yang ada di Papua untuk kiranya dapat menemukan 2 orang yang masih dinyatakan hilang ini. Belum tahu apakah itu masih hidup atau sudah meninggal, tetapi yang jelas 2 orang belum diketahui sampai pada pagi hari ini. Almarhum Stanley Humena merupakan warga Minahasa Utara yang bekerja sebagai pendulang emas dan dinyatakan pihak kepolisian sebagai salah satu korban tewas dari 11 orang yang telah teridentifikasi sebagai korban KKB di Yahukimo. Diketahui almarhum Stanley Humena terakhir bertemu keluarga di Minahasa Utara pada Februari 2025 lalu saat dirinya pulang kampung. Sebelum akhirnya dimakamkan di Yahukimo, pihak keluarga Stanley berupaya meminta bantuan untuk memulangkan jenazah ke Minahasa Utara. Namun karena alasan medis di mana kondisi jenazah sudah mengalami dekomposisi, akhirnya keluarga menerima keputusan pemakaman dilakukan di Yahukimo. Yanemi Kesingal, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Saudara, diduga tak kuat naik tanjakan, sebuah kendaraan minibus masuk jurang sedalam 30 meter. Akibat peristiwa ini 2 orang tewas di tempat dan 3 orang lainnya rawat di rumah sakit karena alami luka serius. Peristiwa kecelakaan tunggal ini terjadi pada Kamis sore pukul 17.30 WITA. Diduga tak kuat naik tanjakan, kendaraan minibus berpenumpang 5 orang dari arah Tutuyan menuju Kota Mubagu masuk jurang sedalam 30 meter.
Lokasi peristiwa kecelakaan ini terjadi di Desa Atoga, Kabupaten Bolaang Mongondo Timur. Akibat peristiwa ini 2 orang penumpang tewas di tempat, sementara 3 orang lainnya harus dirawat di rumah sakit setempat karena alami luka serius. Jurang yang curam sehingga warga kesulitan mengevakuasi para korban dari dasar jurang. Kedua korban tewas adalah Sri Kadar Ningsih dan Meske Memuat, merupakan ASN di Bolaang Mongondo Timur. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kejadian ini. Gimana sih kronologi kejadian terjadinya laka lantas di Atoga itu, Pak? Ya, jadi untuk sementara unit laka lantas dalam proses penyidikan untuk kendaraan yang dari arah Tutuyan ke arah Kota Mobagu mengalami kecelakaan masuk jurang kurang lebih kedalaman 30 meter. Untuk korban, 2 korban meninggal dunia, 2 mengalami korban luka berat, dan untuk sopir di rumah sakit dalam proses perawatan. Itu kejadian terjadi kapan, jam berapa itu, Pak? Kejadian sore hari, cuaca waktu itu hujan keras, jadi pengaruh juga cuaca. Informasi sementara, para korban tertidur saat kejadian. Para korban selamat masih trauma atas peristiwa ini, sementara kendaraan minibus masih belum bisa dikeluarkan karena jurang yang dalam. Rahman Rahim, Kompas TV, Bolaang Mongondo Timur, Sulawesi Utara. Saudara, Polda Sulawesi Utara bersama anggota TNI pada beberapa waktu lalu melakukan razia senjata api rakitan dan senjata tajam di Kabupaten Minahasa Tenggara. Dari hasil razia, petugas gabungan berhasil mengamankan puluhan senjata api dan senjata tajam. Kasus pembunuhan yang terjadi di lokasi tambang Rata Totok pada beberapa waktu lalu, Polda Sulawesi Utara bersama TNI melakukan razia senjata api dan sajam di Kabupaten Minahasa Tenggara. Operasi cipta kondisi ini dilakukan dengan menyisir lokasi atau rumah warga yang menyimpan senjata api dan senjata tajam. Dari razia tersebut, personel gabungan TNI Polri berhasil mengamankan belasan senjata api rakitan dengan berbagai jenis dan ukuran, serta beberapa senjata tajam, dan berhasil mengamankan 7 orang tersangka. Masyarakat di sekitar TKP agar tidak membawa senjata api, senjata dalam bentuk apapun yang tanpa izin, karena risikonya ancaman hukumannya cukup tinggi. Yang kedua, Bapak Kapolda menghimbau agar di daerah Rata Totok tidak ada lagi yang melakukan atau membawa senjata-senjata api seperti yang ada di depan rekan-rekan ini, karena itu akan mengganggu perekonomian, di mana di daerah itu terdapat perekonomian kita itu di daerah Rata Totok itu adanya tambang-tambang. Namun sekali lagi saya sampaikan bahwa bagi rekan-rekan masyarakat yang mau menambang, tolong betul-betul diproses izinnya dengan benar. Dari 7 tersangka, 1 diantaranya merupakan pembuat senjata rakitan. Razia sajam ini dilakukan Polda Sulawesi Utara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga dengan terjaminnya Kamtibmas, perputaran roda ekonomi masyarakat bisa berjalan dengan baik. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, ke-7 tersangka dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1951 dengan kurungan penjara seumur hidup. Jimmy Dapar, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Pemkab Minut gelar pasar murah untuk tekan inflasi. Anda masih bersama kami di Kompas Sepekan. Saudara, membantu meringankan beban masyarakat di tengah naiknya harga bahan pokok, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menggelar pasar murah. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menggelar pasar murah, dan kali ini pasar murah dipusatkan di Desa Mapanget, Kecamatan Dimembe. Warga terlihat antusias datang ke pasar murah ini karena meskipun harga yang ditawarkan murah, namun kualitas barang tetap terjaga karena telah disubsidi oleh pemerintah.
Adapun beberapa bahan pokok yang dijual seperti beras 5 kg dengan harga Rp44.500, minyak goreng hanya Rp10.000 per liter, gula pasir Rp9.500 per kilo, telur ayam Rp41.500 per baki, serta cabai rawit Rp75.000 per kilogram dan daging ayam Rp29.500 per ekor. Pasar murah ini dilakukan untuk dalam rangka menekan atau inflasi yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Jadi dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara oleh Dinas Perdagangan. Di sini kami melaksanakan di Kecamatan Talawaan, Desa Mapanget, karena kami memilih Desa Mapanget karena untuk setiap desa sudah beberapa tahun ini kami bergilir. Jadi karena Talawaan memiliki warga yang desa Mapanget yang luas dan besar, jadi kami memilih untuk melaksanakan di sini. Untuk masyarakat di bawah ini agak senang, karena beras ini kalau di pasaran bisa 60 ribuan, sekarang ini cuma 44 ribu, berarti ada selisih 15. Berarti kita kehidupan ditambah 1 kilo lebih. Minyak juga begitu, 17 ribu, sekarang dijual 10 ribu. Berarti kalau kita beli di pasaran, ya nanti jadi dapat 2 ini sebenarnya. Kegiatan ini bertujuan untuk mengkontrol harga serta memastikan ketersediaan stok bahan pokok di pasaran dan untuk menekan inflasi. Jimmy Dapar, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Ke info lainnya, Saudara, Komisi 5 DPR RI yang membidangi infrastruktur, transportasi dan perumahan dan pekerjaan umum meninjau langsung sejumlah proyek infrastruktur di Sulawesi Utara, termasuk pembangunan Jalan Manado Outer Ring Road atau MOR 3 yang akan segera dilanjutkan pada bulan Mei 2025 mendatang. Komisi 5 DPR RI bersama Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus meninjau langsung pembangunan ruas Jalan Manado Outer Ring Road di Kalasei pada Rabu pagi. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menyebut peninjauan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah Provinsi Sulut untuk melanjutkan pembangunan sejumlah proyek infrastruktur termasuk Jalan Manado Outer Ring Road 3. Menurutnya, Komisi 5 DPR RI akan mendorong mitra kerja di kementerian untuk mengalokasikan anggaran secara bertahap demi penyelesaian pembangunan yang ada di Sulawesi Utara. Kita meninjau lokasi sungai, tadi Sungai Tondano dan Sungai Sawangan, dan kemudian meninjau Jalan Manado Outer Ring Road ini juga untuk memberi support kepada mitra kerja Komisi 5 agar supaya penyelesaian daripada program kita yang sudah beberapa lama ini bisa segera terselesaikan. Jadi komitmen kita, apalagi dengan Pak Gubernur kita yang baru sekarang dan Ibu Yasti ya, yang ada di dapil sini, tentu kami sama sahabat teman Komisi 5 akan memberikan support yang maksimal bagaimana agar pengalokasian anggaran apalagi di tengah efisiensi ini, jadi kita tetap bisa menjadikan prioritas untuk daerah Sulawesi Utara. Sementara itu, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Sulawesi Utara tahun ini kembali melanjutkan pembangunan tahap 4 yang akan dibagi 2 bagian. Bagian pertama 0,5 km dengan anggaran 24,2 miliar rupiah yang dianggarkan tahun 2025 dan bagian kedua 2,1 km pada tahun 2026 dengan anggaran 70,5 miliar rupiah. Rencananya pembangunan ruas jalan ini akan dirampungkan pada rencana tahap 5 dengan total anggaran terbesar mencapai 394,8 miliar rupiah. Terkait pelaksanaan MOR 3 tahap 4 di tahun 2025 kami mempunyai target yaitu 0,5 kilometer dan di tahun 2026 yaitu 2,1 kilometer. Dengan alokasi anggaran di tahun 2025 di 24,2 miliar dan di tahun 2026 sepanjang sebesar 70,5 miliar. Sisa lahan yang belum dikerjakan yaitu 3,7 km dan diharapkan sesuai arahan dari Gubernur dan Kepala Balai, semoga di tahun 2026 dengan alokasi 394,8 miliar akan terlaksana di tahun 2026. Pak, untuk pekerjaan tahun 2025 ini akan digelar kapan?
Untuk digelar sesuai statement Kepala Balai mungkin di Mei atau Juni, tergantung masalah pelaksanaan pembebasan lahan. Diharapkan Manado Outer Ring Road akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, baik dari sisi ekonomi hingga mengurai kemacetan di kota Manado. Tim Liputan Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, sebagai penutup Hari Raya Idul Fitri, warga di Kecamatan Modayak Barat, Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, Sulawesi Utara menggelar Hari Raya Ketupat. Hari Raya ini jadi ajang pererat kembali silaturahmi antar sesama masyarakat maupun dengan pemerintah di Bolaang Mongondo Timur setelah saat ada perbedaan saat pilkada. Beginilah suasana Hari Raya Ketupat yang digelar warga di Kecamatan Modayak Barat, Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, Sulawesi Utara. Setiap rumah warga di kecamatan ini menyiapkan ketupat dan beraneka menu makanan lainnya untuk menjamu siapapun warga yang datang. Selain warga dari desa tetangga, ada juga datang dari wilayah Kota Mubagu untuk menikmati menu khas ketupat. Lebaran ketupat menjadi penutup perayaan Idul Fitri dan selalu menjadi ajang silaturahmi sesama warga dan pemerintah kabupaten. Warga Kecamatan Modayak Barat, khususnya yang ada di Desa Pinono Batuan, kami melakukan acara kegiatan ketupat setiap akhir Lebaran. Kami di sini selalu menyediakan hidangan di tiap-tiap tempat, tiap-tiap dusun untuk menjalin tali silaturahmi. Mungkin ada keluarga yang dari jauh, teman-teman dari jauh atau kerabat dari jauh yang mau datang bersilaturahmi di ujung Lebaran ini. Kami selalu menyediakan makanan, atau itu juga orang yang melintas di jalan kami panggil untuk makan. Dan sini tidak memandang siapapun. Bupati Bolaang Mongondo Timur Oscar Manopo yang turut hadir dalam kegiatan ini berharap Lebaran Ketupat mampu merawat persatuan pasca pilkada. Harapan saya selaku Bupati Mongondo Timur dengan ketupat ini diharapkan terjalin komunikasi silaturahmi dengan seluruh masyarakat Bolaang Mongondo Timur yang kemarin terpecah-pecah persoalan pandangan politik untuk pilkada 2024. Insyaallah dengan momentum ketupat ini terjalin silaturahmi lebih kuat untuk masyarakat Bolaang Mongondo Timur. Hilangkan segala perbedaan, satukan untuk kepentingan politik ke depan. Terima kasih. Keramaian Hari Raya Ketupat terlihat di sepanjang jalan Kecamatan Modayak Barat dan terjadi kemacetan panjang. Rahman Rahim, Kompas TV Bolaang Mongondo Timur, Sulawesi Utara. Saudara Jemaat Gemim Shalom Karumbasan Kota Manado menggelar drama teatrikal penyaliban Tuhan Yesus di Bukit Golgota. Kegiatan teatrikal ini dilakukan sebagai wujud mengenang kisah Yesus Kristus di kayu salib. Jelang Hari Raya Paskah 2025, Gereja Masih Injili di Minasa Shalom Karumbasan Manado menggelar dramatisasi kisah penyaliban Yesus. Kisah ini ditampilkan dalam perayaan ibadah pada Kamis malam. Drama kisah penyaliban menggambarkan kisah sengsara Yesus saat wafat di kayu salib. Visualisasi jalan salib ini untuk membantu para jemaat menghayati pengorbanan dan penderitaan Yesus. Melalui aksi teatrikal ini juga mengungkapkan akan tanggung jawab manusia sebagai murid Yesus, sehingga para jemaat bisa termotivasi dan bertumpu pada kekuatan kasih Kristus. Sebagai warga gereja kami sangat berharap bahwa penderitaan dan penebusan Kristus itu akan membaharui kehidupan semua anggota jemaat dalam terus memiliki semangat untuk melayani Tuhan. Kita tahu bersama bahwa perayaan ini tidak hanya berhenti di sini, tapi kita juga merayakan Paskah kebangkitan Kristus. Sungguh luar biasa teatrikal yang disampaikan oleh pemuda dan remaja tadi. Jadi seperti yang saya katakan tadi, sengsara dan penderitaan Kristus itu menjadi bagian dalam kehidupan kita semua. Aksi teatrikal ini diperankan oleh semua pemuda dan remaja dengan memperagakan semua proses kesengsaraan Tuhan Yesus hingga disalibkan. Para jemaat yang hadir pun antusias melihat semua perasaan yang ditampilkan. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam program Kompas Sepekan kali ini. Saya Ira Matoy dan seluruh tim redaksi Kompas TV Manado mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.